Pengujian hipotesis satu rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampel, yaitu terdiri dua sampel, A sampel besar N lebih besar dari 30, B sampel kecil N lebih kecil dari 30. Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis satu rata-rata. Yang pertama, formulasi hipotesis. Yang A untuk rata-rata sampel lebih besar, yang B untuk rata-rata sampel lebih kecil, yang C untuk tidak sama dengan. Yang kedua, penentuan nilai alfa taraf nyata dan nilai Z tabel Z alpha. Menentukan nilai alfa sesuai soal ya. Kemudian nilai Z alpha atau Z alpha bagi 2 ditentukan dari tabel. Selanjutnya, yang ketiga, kriteria pengujian. Yang A untuk rata-rata sampel lebih besar, di mana jika lebih besar, H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alpha, H0 ditolak jika Z0 lebih besar sama dengan Z alpha. Untuk yang B itu rata-rata sampel lebih kecil, ini dia. Terus yang C untuk rata-rata sampel tidak sama dengan, sesuaikan dengan maksud diketahui soalnya itu. Langkah keempat, uji statistik. Yang A, rumus simpangan baku populasi diketahui, yang B, simpangan baku populasi tidak diketahui. Sesuaikan saja dengan maksud soalnya. Keterangan, S itu sama dengan nilai penduga dari simpangan baku atau simpangan baku sampel. Ini adalah rata-rata sampel awal di mana sama dengan nilai rata-rata sesuai dengan H0. Yang kelima, langkahnya adalah kesimpulan, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Berikutnya contoh soal. Soalnya adalah pimpinan bagian pengendalian mutu barang pabrik susu, merek Aku Sehat, ingin mengetahui apakah rata-rata berat besi 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 450 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng 100 gram dan dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata bersih 350 gram. Dapatkah diterima bahwa berat besi rata-rata yang dipasarkan tetap 450 gram dan diuji dengan taraf nyata 1,5%. Langkah ketiga, kriteria pengujian, di mana dari soal diketahui lebih kecil dari, maka gambar grafik daerah penolakannya itu di sisi kiri, yaitu min 2,17 karena lebih kecil dari. Nah, arti dari ini semua, di mana H0 diterima jika Z0 lebih besar dari min 2,17 dan H0 ditolak jika Z0 lebih kecil min 2,17. Langkah ketiga, kriteria pengujian, di mana dari soal diketahui lebih kecil dari, maka gambar grafik daerah penolakannya itu di sisi kiri, yaitu min 2,17 karena lebih kecil dari. Nah, arti dari ini semua, di mana H0 diterima jika Z0 lebih besar dari min 2,17 dan H0 ditolak jika Z0 lebih kecil min 2,17. Langkah ketiga, kriteria pengujian, di mana dari soal diketahui lebih kecil. Langkah keempat, uji statistik, di mana rumus Z sama dengan X bar dikurangin rata-rata sampel awal dibagi dengan simpangan baku dibagi lagi dengan akar dari jumlah sampel. Tinggal masukkan saja angka-angka yang di dalam rumus. Setelah dihitung, ditemukan hasil min 7,07. Dan kesimpulan langkah kelima, karena ZO sama dengan min 7,07 lebih besar sama dengan dari min 2,17, maka H0-nya diterima.